Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teman-teman setelah liburan cukup panjang, walaupun masih tetap di rumah, walaupun kita masih tetap membatasi aktivitas di rumah, nah tetap semangat belajar. Oke, mumpung masih Syawal, saya mohon maaf lahir batin pada teman-teman semuanya. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuat user autentikasi atau membuat halaman login. Juga kita membuat sebuah halaman register. Dengan Laravel sangat dimudahkan kalau kita mau membuat sebuah user autentikasi atau halaman login atau register. Kalau di versi-versi Laravel yang 6 ke bawah itu sudah disediakan. Tapi di Laravel 7 ini memang Laravel banyak mengurangi plugin-pluginnya. Memang tujuannya mungkin untuk meringankan Laravel karena Laravel awal-awal itu komplit sekali. Tapi walaupun di Laravel 7 ini banyak yang dihilangkan, yang dikurangi, tapi tetap kita bisa tambahkan lagi ketika kita membutuhkannya, seperti halaman autentikasi ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menginstal Laravel UI waktu materi mengintegrasikan Bootstrap ya di Laravel. Kita sudah menginstal Laravel UI. Nah, dengan yang kemarin masih ingat mungkin Composer Require Laravel UI. Kalau sudah melakukan ini tidak perlu kita ulangi lagi, tapi nanti langsung menggunakan PHP Artisan UI Bootstrap. Oke, kita langsung saja untuk menginstal Laravel. Misal user autentikasi di Laravel, kita menggunakan PHP Artisan UI Bootstrap min out. Jadi teman-teman sebenarnya kalau di Bootstrap bisa menambahkan di Laravel ya, bisa menambahkan user interface itu bisa menggunakan Bootstrap, bisa menggunakan React, bisa menggunakan Vue. Nah, sebagai front end-nya ya. Nah, saat ini kita gunakan aja Bootstrap. Nah, kebetulan di aplikasi ini yang saya buat yaitu yang aplikasi Coki di sini sudah saya pasang sebenarnya user autentikasi, tapi walaupun seperti itu tidak masalah, langkahnya sama saja. Tapi ini untuk memperjelas saja bahwa nanti apa saja sih yang kita dapatkan ketika kita memasang PHP Artisan UI Bootstrap min out ini. Nah, kalau kita enter, kita jalankan. Nah, nanti kalau teman-teman pertama kali menginstal PHP Artisan UI Bootstrap, nah nanti tidak muncul pertanyaan seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah menjalankan, maka sebenarnya ini kan menambahkan file ya, menambahkan beberapa file yang baru yang berhubungan dengan user autentikasi. Nah, seperti di sini file login.bit.php nanti letaknya di view. Jadi tambahkan sebuah file yaitu login.bit.php. Karena sudah ada sini, coba kita aja nggak apa, kita replace yes, kita replace yes. Nah, nanti juga confirm.bit.php ini di dalam folder password, sama nih di dalam folder password. Kemudian di dalam out, di dalam folder password itu ada folder confirm.bit.php. Kan sudah ada 6 file ya yang ditambahkan. Dan seterusnya email. Kemudian reset itu ya, reset dan seterusnya. Dan 6 file, ada register di luarnya di sini. Kemudian ada verify. Oke, sama home 7 file ya. Nah, home itu yang ada di dalam di sini, home plate.php. Di sini saya yes juga, saya replace juga. Kemudian layout ya, layout.plate.php data 8. Nah, kalau pertama kali memasang, pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan muncul karena langsung ditambahkan oleh generatornya. Oke, berikutnya baru kita run seperti biasa npm install ya.
m and dev. Nah, di sini saya tidak menggunakan internet atau offline, tapi walaupun seperti itu, karena saya sebelumnya sudah memasang UI, maka di sini bisa tetap jalan, gitu ya. Asalkan sudah memasang UI, plugin UI ya. Nah, sudah selesai. Coba kita lihat jalannya. Ya, kita lihat, kita buka maka ini sudah ada link ke halaman login sama halaman register. Kalau kita klik, nah sudah mengarah ke halaman login sama register. Nah, file-filenya yang ada di dalam view tadi ya. Login berarti dia mengarah ke halaman login di sini. Login, kalau register yang ini login. Login, kalau yang ini register. Nah, namun halaman register belum bisa kita gunakan karena kalau kita lihat di dalam database kita, karena ini berhubungan dengan database ya. Saya refresh. Nah, di tabel sini, di database saya ini, database namanya Coki, biasanya memang namanya sama dengan nama project kita. Ini masih kosong. Nah, untuk itu kita perlu tambahkan tabel-tabel, berapa tabel di sini. Nah, sebenarnya ketika kita menggunakan menginstal tadi ya, autentikasi menggunakan Bootstrap mimin out, itu sebenarnya sudah disediakan beberapa file yang lainnya yang cukup penting, yaitu di dalam database. Nah, di sini di dalam migration, sini ada beberapa. Nanti teman-teman akan belajar ini ya, untuk membuat database di dalam Laravel. Jadi kalau membuat database dalam Laravel itu diusahakan dihindari membuat database langsung menggunakan ini ya, menggunakan entah itu PHP admin atau yang lainnya, misalkan create di sini new table dan yang lainnya. Tapi buatlah menggunakan migration di sini. Nanti akan ada materi khusus yang akan kita bahas yang berhubungan dengan database. Cuman saat ini teman-teman sekedar tahu saja. Akan ada waktu khusus ya, ada materi yang lainnya nanti yang akan kita gunakan untuk membahas. Jadi ketika kita tadi membuat out tadi juga dibuatkan ini. Jadi nanti kita tinggal memasang saja. Ini penting sebenarnya karena gunanya supaya ada dokumentasi perubahan-perubahan yang ada di dalam database ya. Sehingga tidak langsung mengubah atau menambah di dalam itu. Sehingga nanti semua program misalkan ada programmer 1, 2 dan 3 dan seterusnya bisa melihat ya, melihat tabel apa sih yang dibuat tanggal berapa oleh siapa dan seterusnya. Jadi bisa dicek di sini. Jadi berupa file. Untuk memasang itu tinggal untuk membuat tabel tersebut ya. Untuk membuat tabel tersebut tadi tabel kita di dalam database kita masih kosong ya. Database kita namanya Coki. Oh ya, kita harus menyesuaikan database kita. Database kita namanya Coki. Nah, di sini berarti kita lihat di Laravel di env database kita namanya apa? Nah, ternyata masih Laravel. Jadi di sini disesuaikan namanya harus disamakan dengan nama database ini ya. Cokinya di sini. Nah, disesuaikan namanya karena namanya database adalah Coki, di sini kita rubah menjadi Coki ya. Di file env ya. Env di sini connection disesuaikan juga rootnya, username-nya root, misalkan password ini secara umum. Kalau nanti teman-teman di database-nya menggunakan keamanan, berarti di sini harus disesuaikan di sini file env ya.
Oke, kita sudah samakan, kita simpan perubahan di dalam file env-nya. Lalu kita coba jalankan php artisan. Jadi untuk mengeksekusi file-file yang ada di sini di migration tadi, kita gunakan untuk mengeksekusi ini ya. Ini kan filenya untuk create ya, create table ya. Create table user, create table password dan file. Nah, sini kita gunakan yang namanya migrate. Nah, kalau kita lihat di sini sudah berhasil dibuat ya beberapa tabel, ada tabel create user table, di sini password dan file dan seterusnya. Kalau kita lihat hasilnya di dalam sini, kita refresh. Nah, ada 4 tabel yang dibuat. Tabel user, tadi sesuai dengan migrasinya tadi yang dibuat. Sini ada berapa kolom dan seterusnya, nanti kita ada materi lagi ya. Yang penting di sini sudah dibuat 4 tabel secara langsung berdasarkan 4 file tadi. Nah, berikutnya baru kita bisa gunakan halaman register di sini. Kalau kita masukkan, misalkan di sini usernya Kolis, emailnya janis@gmail.com misalkan, kemudian passwordnya 123456778 register. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk, you are logged in. Ini halaman ini berarti mengakses ke halaman home. Halaman home. Jadi kalau di sini halaman home, nah misalkan URL loginnya kita ganti, selamat Anda berhasil membuat halaman login misalkan ya. Oke. Kita logout coba. Kita login ya coba. Jadi emailnya jolis@gmail.com, passwordnya 1345678, login. Is@gmail.com 1234567. Kalau kita lihat di sini di database datanya, nah sudah. Nah, sudah ada ya, jolis@gmail.com. Login jolis@gmail.com 2345678. Nah, sudah berhasil. Di out misalkan ya. Login 2345678.
Ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, misalkan di sini yang dulu kan kita sudah pernah mengakses halaman dosen ya. Nah, di sini kan saya punya dosen di sini ya. Kalau kita lihat di rootnya, misalkan kita akses, nah nih halaman dosen. Kalau kita coba ya, akses ke dosen, kita coba logout dulu, kemudian akses dosen. Ini bisa. Bagaimana supaya untuk mengakses halaman ini perlu sebuah autentikasi, artinya harus user yang login terlebih dahulu yang bisa masuk. Maka cukup sederhana caranya. Jadi di sini di file control dosennya, nah di sini dosen control, kita tambahkan file seperti yang ada di dalam halaman home ini ya, home controller yang sudah dibuat oleh generate autentikasi menggunakan bootstrap tadi. Nah ini public function construct this middleware out, artinya yang mengakses ke kontrol ini harus user yang terautentikasi gitu ya. Semua yang nanti berhubungan dengan halaman yang diakses menggunakan controller, yaitu berarti di sini ada indeks, ada mata kuliah, ada karya. Di sini akan bisa diakses kalau login terlebih dahulu. Kalau misalkan kita tambahkan di sini, tadi kita copy, kita pastikan di sini. Nah, tadi kan bisa diakses tanpa login ya. Kalau sekarang kalau kita refresh coba, nah tidak bisa, dia akan mengarah. Kita ulangi lagi, misalkan dosen. Nah, dia akan mengarah ke halaman login karena belum login. Nah, tapi kalau kita sudah login, misalkan tadi jalis.com, maksudnya login. Nah, ini bisa kita akses ya sama dosen. Misalkan home ya. Kemudian kita akses dosen. Bisa. Tapi kalau di halaman home misalkan sini saya logout, maka kalau misalkan saya masuk akses dosen, nah tidak bisa masuk ke halaman login. Nah, login terlebih dahulu baru bisa. Nah, baru di sini kalau sudah login kita akses halaman dosen. Nah, baru bisa. Oke.
Itu materi autentikasi untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.